Apa-apaan kamu, Yoga? Apa yang kamu inginkan? Pasti lu kan? Lu udah suruh orang untuk rampok rumah gue dan nyulik Aisyah. Ya kan? Kamu kalau gak punya bukti jangan sembarangan menuduh orang. Coba buktinya apa? Yoga, jelas kamu gak punya buktinya. Mestinya kamu curiga sama keluarga sendiri. Keluarga kamu yang kejam. Jadi jangan nuduh aku sembarangan. Udah ya, lu jangan fitnah keluarga gue terus. Lu sempat bilang sama gue, lu mau ngancurin gue lewat orang yang gue sayang. Ini kan nanti, Aisyah kan maksudnya? Lu denger ya, lu camkan baik-baik. Kalau sampai Aisyah kenapa-napa, lu akan gue kejar sampai kemana-mana. Rehan? Hei, itu muka kamu kenapa? Kamu habis berantem sama siapa? Yoga, Ma. Aku ribut sama dia. Maksud kamu apa ini? Dia mengira kalau aku sudah menculik Aisyah, Ma. Makanya aku didatangi dan bermaksud bikin perhitungan. Aneh sekali kan, Ma. Dia nggak percaya. Keluarganya sendiri yang berbuat, dia nggak percaya, Ma. Padahal kita tahu gimana keluarganya. Ma, padahal kalau saja dia percaya bahwa keluarganya bisa sejahat itu, Aisyah tidak akan menderita begini. Rehan, apa benar Rehan habis berkelahi dengan Yoga karena Yoga salah paham soal Aisyah? Ibu udah duga. Dari dulu Yoga tuh gak pernah percaya kalau keluarganya itu yang jahat. Dan dia selalu menyalahkan orang lain kalau orang lain yang melakukan itu. Makanya ibu selalu cemas kalau anak ibu ada dekat Yoga. Dari dulu tuh Yoga gak pernah berubah. Ibu tenang aja, di sana kan ada Ashanti. Aisyah akan dilindungi. Tenang. Ibu gak bisa tenang. Ibu benar-benar cemas. Gimana ibu bisa tenang? Dari tadi tuh ibu coba hubungin Aisyah tapi nggak bisa nyambung-nyambung. Ibu takut terjadi apa-apa dengan Aisyah. Gimana kalau sampai penyamaran Aisyah terbongkar? Ibu benar-benar cemas. Ibu takut. Tolong dong Rehan, pasti kalau Aisyah tuh baik-baik aja di sana. Ibu benar-benar minta tolong. Kalau penyamaran kebongkar, meski sama Yoga, Yoga nggak akan mungkin nyakitin Aisyah. Ibu tenang. Bukan Yoga yang ibu cemaskan. Tapi Ibu Indah itu jahat dan sangat berbahaya. Dan gimana kalau sampai Ibu Indah tahu rahasia Aisyah dan dia nggak akan membiarkan Aisyah keluar hidup-hidup? Ibu takut. Ibu minta tolong sama Rehan, tolong pastikan kalau Aisyah di sana baik-baik aja. Ibu minta tolong. Ibu nggak usah khawatir. Aku sendiri yang mastiin keadaannya akan baik. Ibu jangan khawatir. Aku janji, Bu. Mata itu, kenapa rasanya aku nggak asing dengan mata itu? Yoga, ini namanya Mbak Erni. Mbak Erni untuk sementara menggantikan pekerjaannya Mina. Sebenarnya sih udah dari tadi dia ada di rumah kita, cuman mungkin kamu belum ketemu. Soalnya Mbak Erni dari tadi ngelayanin pelangi, nungguin. Dan mata ini mirip sekali sama wanita yang aku tubruk di restoran kemarin. Siapa dia? Kok kayak kenal sama dia?
Enggak. Ini pasti hanya perasaan gue dong. Erni, kenalkan anak saya, ya. Hai Erni. Sekarang aku tinggal berdekatan lagi dengan Mas Yoga. Apa rasa itu masih ada di hatiku untuk Mas Yoga? Enggak, aku harus usir jauh-jauh perasaan ini. Aku di sini kan hanya untuk pelangi anak aku. Shh, ini aku Rehan. Shh. Rian, kamu ngapain di sini? Gimana kalau Bunda tahu? Mereka bisa curiga. Sorry, ini terpaksa aku lakukan karena ibu kamu yang minta. Aku nggak punya pilihan. Tapi sebaiknya kita jangan bicara di sini. Keluar. Enggak, Rehan. Nanti kalau Bu Indah nyariin aku, terus aku nggak ada gimana? Kamu nggak usah pikirin soal itu. Aku udah mengantisipasi hal itu sebelumnya. Makanya aku mengajak Ernie yang asli. Ayo. Nah, Ernie. Sini. Erni! Ya ampun, kalau dipanggil tuh nyaut. Capek kan manggil-manggil terus. Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih kerjaannya? Masa nyiapin makanan aja lama, gak selesai-selesai. Emangnya Mina gak ngasih tahu kerjaan kamu tuh apa? Ayo cepat! Iya, Nyonya, sebentar. Itu kan Rehan sama Aisyah. Mereka mau kemana ya? Rehan, sebenarnya ada apa sih? Kenapa ibu aku nyuruh kamu ke sini? Nanti kan kalau ketahuan bahaya. Aisyah, ibu kamu yang minta aku untuk datang ke sini dan menuju kamu. Dia sangat mencemaskan keadaan kamu di sini. Dia nggak mau kamu lama-lama di sini karena dia takut kalau rahasia kamu sampai terbongkar. Dan sebelum itu terjadi, dia nggak mau kamu melakukan ini. Enggak, aku nggak mau pisah sama Pelangi. Ya tapi yang kamu lakukan ini berbahaya. Kamu sadar itu kan? Aku tahu Rehan, tapi aku nggak peduli. Meskipun aku harus mempertaruhkan nyawa aku demi Pelangi, aku rela. Tapi Aisyah, Tolong Rehan, tolong jangan hentikan aku. Aku nggak mau pisah sama anak aku. tapi Aisyah, aku harus bilang apa sama ibu kamu? Apa coba? Iya, nanti aku akan bicara sama ibu aku. Tapi kamu juga bantu yakinin dia ya. Please Rehan, bantuin aku. Kita beres aja ya. Rehan, Kita cari ayunan, oke? Mau nggak cari ayunan? Itu siapa ya? Kayak kenal. Sayang, Yoga, kamu di situ. Ayo cepet masuk yuk. Kita makan bareng. Mbak Erni udah siapin makanan. Ayo. Untunglah Bu Indah dan Mas Yoga ngeliat kita. Rehan! Ashanti, ini semua nggak seperti yang kamu lihat, Ashanti. Aku bisa jelasin itu. Aisyah, Rehan, aku nggak perlu penjelasan dari kalian. Semuanya udah cukup jelas.
Kalian bener-bener tega yang ngelakuin ini sama aku. Apa sih salah aku? Enggak, Ashanti. Percaya sama aku, semuanya nggak seperti itu. Cukup, Aisyah. Gimana aku mau percaya sama kalian kalau ternyata yang aku lihat seperti ini? Ashanti. Udah. Percuma kamu capek-capek jelasin sama dia. Gak perlu kamu jelasin. Karena dia gak akan percaya yang kamu jelasin. Biar aja dia kekanak-kanakan dikit-dikit cemburuan. Terserah kamu mau bilang apa, Rehan. Tapi kamu nggak tahu kan rasanya perempuan sakit hati seperti apa? Kamu nggak tahu kan? Rehan, aku tuh suka sama kamu. Tapi apa balasan kamu? Aku udah banyak berkorban buat kamu. Kamu sama sekali nggak pernah ngehargain aku. Bener-bener ya. Aku jelasin, percuma aja kalau di pikiran kamu macam-macam. Jadi sekarang ya udah, terserah kamu berpikir apa. Aku udah gak mau pusing. Terserah deh. Kamu ya? Udah Ashanti, udah Rehan. Kalian ini apa-apaan sih? Ashanti, dengerin aku. Semuanya nggak seperti yang kamu lihat. Ya udah, sekarang kita pulang aja ya. Aku takut Mas Yoga lihat nanti Bu Indah curiga. Ya? Halo Bu. Ibu tenang aja ya, aku baik-baik aja kok. Rehan udah kasih tahu aku dan di sini nggak ada yang kenal sama aku. Syukurlah, kamu baik-baik aja. Ibu panik banget. Kamu tahu kan, mantan mertua kamu tuh wanita jahat. Dia bisa melakukan apa aja. Ibu tuh bener-bener cemas banget kamu ada di sana. Iya, Ibu tenang aja. Aku akan baik-baik aja kalau aku bisa jaga diri, ya. Iya, Aisyah. Ya udah, kalau ada apa-apa, kamu segera hubungin ibu ya. Terus titip salam buat Ashanti. Maaf, ibu belum sempat banyak bicara sama dia. Iya, nanti aku sampaikan. Ya udah ya. Udah dulu Bu, aku takut ketahuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lindungilah anak-anakku. Jangan biarkan perempuan jahat itu menyakiti anak-anakku, ya Allah. Ashanti, aku mohon dengerin aku. Ini semua nggak kayak yang kamu pikirin. Dia kesini itu karena dia disuruh sama ibu. Ibu pengen mastiin keadaan aku, apa aku baik-baik aja atau enggak. Itu doang. Dan soal pelukan tadi, Rehan peluk aku karena dia pengen ngelindungin aku dari Bu Indah dan Yoga. Tadi tuh kita hampir ketahuan, Ashanti. Dan untungnya Rehan nolongin aku. Iya juga ya. Kalau Aisyah memang ingin merebut Rehan dari aku, nggak mungkin dia pakai nyamar segala biar bisa tinggal di sini. Aku mohon, kamu percaya sama aku ya. Kamu lagi nggak nutupin sesuatu kan dari aku. Demi Allah, Ashanti, demi Allah. Aku nggak sembunyiin apa-apa dari kamu. Kamu juga udah berkorban banyak buat aku. Jadi mana mungkin aku bohongin kamu. Dan aku di sini itu hanya mikirin pelangi. Aku nggak mikirin cinta. Tolong kamu percaya sama aku ya. Oke, aku percaya sama kamu. Tapi kamu ingat, kamu jangan sia-siain kepercayaan aku. Walaupun kamu saudara kembar aku, kalau kamu merebut Rehan dari aku nggak tahu apa yang akan aku perbuat. Insya Allah aku nggak akan sia-siain kepercayaan kamu. Ashanti, boleh aku gendong pelangi? Iya deh boleh, tapi jangan lama-lama ya. Aku takut nanti nenek Siri itu curiga sama kamu. Ya. Pelangi. Ya ampun, Nak. Mama kangen banget sama kamu, sayang. Kangen banget kamu sama aku. Oh iya, Ashanti. Tadi ibu sempat telepon sama aku. Katanya dia titip salam buat kamu. Sebenarnya aku juga pengen banget ketemu sama ibu. Mbak Erni,
Tolong bikinin kopi ya, nanti anterin ke ruang kerja. Oke? Kenapa aku merasa kayak udah deket ya sama dia? Kayak udah pernah kenal. Silakan Pak kopinya. Ya, thank you. Kopi ini Aku tak seperti yang engkau mau. Mas, Hey. aku buatin kopi buat kamu. Wah, ini pasti buatan istri aku nih, wangi banget. Enak banget ya. Itu benar-benar ada ciri khasnya kamu, tau gak sih? Iya, aku kasih jahe supaya anget. Oh. Bahwa ku mencintaimu. The best. Ku harap kau bisa merasa. Bila Ini kopi buatan Aisyah. kau beri Tunggu. kesempatan sekali lagi, takkan ada kata pisah yang akan terucap bila saja. Tunggu. Kamu yang bikin kopi ini? Ya ampun, aku kebiasaan bikinin kopi jahe buat Mas Yoga dulu. Makanya tadi aku juga gak sadar menambahkan jahe ke kopinya. Kau belajar dari mana bikin kopi kayak begini? Karena yang cuma bikin kopi kayak begini hanya Aisyah. Maaf Pak, maaf. Saya belajar bikin kopi ini dari Bu Aisyah. Bapak suka kopi jahe kan? Oh. Aisyah ngajarin kamu. Maaf ya Pak, saya permisi dulu. Ada sesuatu yang beda sama Erni. Aku ngerasa dekat sekali sama dia. Dan perasaan ini, kenapa setiap aku menatap matanya, perasaan aku jadi berdebar seperti ini? Ya Allah, kenapa aku jadi berdebar seperti ini? Ternyata Mas Yoga masih ingat dengan kopi buatan aku. Apa cintanya Mas Yoga masih sedalam itu buat aku? Dan perasaan ini, apa aku juga masih mencintai dia? Ya Allah, kenapa aku jadi terus kepikiran dia? Dia siapa sih sebenarnya? Sekali lagi, takkan ada kata pisah yang akan terucap. Takkan ada kata pisah yang akan terucap. Rehan, Rehan ini aku. Kamu mau menikah dengan aku kan? Aisyah, kenapa kamu pakai baju pengantin juga? Maksud kamu apa? Asanti, aku ada di sini untuk Aisyah. Yang aku cintai adalah dia, bukan kamu. Gak mungkin. Rehan! 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 Ini gak mungkin! Ini gak mungkin! Gak! Aduh, apa-apaan sih? Berisik banget. Kenapa sih kamu? Apaan sih? Aku tuh habis mimpi buruk.
sebelum tidur cuci muka dulu, terus berdoa, jadi biar nggak mimpi, ya? Udah ya, jangan berisik, ntar keganggu, susah tidur, keriput semakin keluar lagi. Udah nenek aja keriput. Mau ngambil minum dulu. Aduh, apa-apaan sih? Bener-bener deh tuh perempuan. Rasanya pengen garuk-garuk tuh mukanya. Kenapa sih? Di dalam mimpi aja Rehan lebih memilih Aisyah daripada aku. Kenapa Rehan nggak bisa memilih aku? Apa jangan-jangan itu akan menjadi kenyataan kalau Rehan lebih memilih Aisyah daripada aku? Ashanti, kamu kenapa belum tidur? Kamu lagi ada masalah ya? Enggak Aisyah. Kamu tahu nggak? Tadi waktu aku tidur, aku mimpi. Dan aku mimpi kalau misalkan Rehan lebih memilih kamu daripada aku. Apa semua itu pertanda kalau Rehan akan memilih kamu daripada aku? Apa itu akan menjadi kenyataan? Ashanti, aku mohon kamu dengerin aku. Kamu jangan percaya sama mimpi. Mimpi itu kan kembang tidur. Lagi pula, aku mana mungkin menyukai Rehan. Sepertinya aku masih mencintai Mas Yoga. Kamu tahu nggak? Jadi tadi aku sempat buatin kopi buat Mas Yoga. Dan tanpa sengaja dia pegang tangan aku. Dan rasanya hati aku berdebar kencang. Sepertinya aku masih sangat mencintai dia. Bagus deh. Itu artinya kamu nggak akan ngerebut Rehan dari aku, ya kan? Lega banget. Aisyah! Ngapain kamu pakai peluk-peluk Erni? Erni itu kan cuma pembantu di sini. Ngapain sih? Halo, emangnya ada larangan nggak boleh peluk-peluk asisten rumah tangga? Hah? Nggak ada kan? Ngapain sih larang-larang? Erni itu udah baik banget sama aku. Dia ngehibur aku di saat aku mimpi buruk. Emangnya ibu ngajak terus berantem? Lagian aku juga mau balik ke kamar kok. Ngapain sih orang tua kesini malam-malam? Orang tua itu harusnya tidur. Nanti kalau nggak tidur, keributan mukanya kayak nenek-nenek. Mau nggak? Nggak mau kan? Itu perempuan bener-bener yang mulutnya lancang banget. Ntar dia kalau tua, biar tau rasa keriputnya semakin di mana-mana tuh dia. Mungkin Aisyah akan cuti untuk beberapa hari. Karena ada urusan penting yang tidak bisa dia tinggalkan. Loh, Pak, Aisyah mau cuti? Pak, dia itu kan karyawan baru. Masa udah dikasih cuti? Nggak adil dong, Pak. Emang kenapa? Kamu keberatan? Hah? Apa urusannya sama kamu? Dia itu punya urusan penting. Ngerti? Nggak usah ikut campur urusan orang. Oh ya, Enak banget sih si Aisyah dispesialin. Benar-benar nggak adil. Bu Dewi nggak apa-apa kan kalau saya menemani Ibu kontrol untuk menggantikan Aisyah? Ya ampun, Ibu Bulan sayang terima kasih. Mau mengantarkan saya untuk kontrol. Ya udah kita langsung masuk ke ruangannya ya. Kamu tahu nggak? Kayaknya ya, si Aisyah itu udah ngerayu Pak Rehan habis-habisan. Makanya dia itu pengen dispesialin. Padahal kan kita tahu sendiri ya, Aisyah itu karyawan baru di sini kan. Tapi kok dia udah dikasih cuti gitu aja? Ini tuh nggak bener. Iya, curang banget sih. Kita aja yang udah lama kerja di sini susah banget dapet cutinya. Makanya
nih dengerin ya. Gimana kalau nanti Aisyah balik lagi kerja di sini, kita bikin Aisyah keluar dari rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Aku ngomongnya gitu sih Mbak. Itu nggak benar Mbak, nggak baik menghasut orang apalagi jadi kompor. Ibu. Ibu ini siapa sih? Datang-datang main ikut campur urusan orang aja. Maaf Mbak, saya cuma ngasih tahu. Kok Mbak malah marah sih sama saya? Hello. Ibu itu ibu saya bukan ya? Bukan. Jadi nggak usah deh sok-sok nasihatin saya. Ada apa ini? Ada keributan apa ini? Ada apa? Maaf Narehan, saya nggak ada maksud bikin keributan di sini. Tadi saya nggak sengaja dengar dia itu berusaha menghasut temannya untuk mengeluarkan Aisyah dari rumah sakit ini. Dan saya tegur, tapi dia malah marah. Oke. Ani, kamu dengar aku baik-baik ini. Kamu udah kasar sama ibuku dan ibunya Aisyah. Ibuku pemilik rumah sakit ini. Dia ibunya Aisyah. Iya. Sekarang gini aja. Kalau sekali lagi aku dengar kamu menghasut karyawan di sini, kamu akan langsung aku pecat keluar dari rumah sakit ini. Apalagi kurang ajar sama tamu. Kamu akan menyesal. Sungguh aku minta maaf. Awas lain kali. Ingat itu. Lagi-lagi Rehan belain Aisyah. Pakai ngancem mau mecat gue lagi. Lihat aja lo Aisyah. Gue bakal balas lo. Jalan, Pak. Buruan apa sih? Ya Nyonya, baik. Jalannya kayak baru bisa nyetir deh. Nyonya, saya ikut. Oh, nggak usah. Kamu tunggu di sini aja, ya. Baik Nyonya. Aduh, kalau nggak penting-penting banget, males deh datang ke tempat seperti ini. Udah kumuh, bau, pasti banyak penyakit. Udaranya juga nggak bagus. Perasaan nggak enak deh, kayak ada yang ngikutin. Mau ngapain Bu Indah kesini? Kalau nggak ada sesuatu, nggak mungkin dia mau ke tempat seperti ini. Aneh. Sebenarnya ada apa sih bos? Sampai repot-repot ke sini. Kita kan bisa nemuin di rumah bos. Ini semua gara-gara kalian tuh kerjanya nggak becus. Masa ngurusin perempuan satu aja, ya ampun, masa susah banget sih. Nih, gara-gara kalian sekarang anak saya jadi curiga sama saya. Kami udah hampir aja melenyapkan perempuan itu. Tiba-tiba ada seorang yang menyolong dia. Seseorang nolong, aduh udah deh, gak usah pakai alasan.
banyak banget alasan. Sebenarnya bisa apa nggak sih? Udah dibayar mahal, kerja nggak becus. Nyebelin. Udah sana. Jadi ternyata emang Bu Indah yang udah rencanain perampokan itu. Untung aja kemarin Rehan datang tepat waktu. Kalau enggak, aku pasti udah meninggal. Dasar wanita jahat. Lihat aja, aku akan balas perbuatan jahat Bu Indah. Pak Yoga, keuangan perusahaan kita semakin goyah. Karena Bapak Yoga kemarin beli lahan di lelang kemarin. Padahal kita kebanyakan hilangan klien. Ya, tapi lahan itu kan penting buat kemajuan perusahaan kita. Setuju Pak, tapi kita selamatin keuangan kita itu lebih prioritas. Ya Bapak? Betul sekali, Pak. Gini, kita bisa jual saham perusahaan kita. Kita jual ke umum lagi. Jual saham? Iya, gini loh. Jadi kita kasih batas. Kita jual saham perusahaan kita, tapi kita batasin. Jadi kita tetap ada 50%. Nah, sementara itu investor-investor lain kita limitin. Maksimal cuma 10% masing-masing. Jadi dengan kayak begitu, saya masih jadi pemegang saham terbesar. Ide cerdas. Kita semua karyawan di perusahaan sini kasih optimal buat Pak Yoga. Dan semoga idenya Bapak Yoga bikin perusahaan kita semakin bangkit. Atau sebaliknya, kamu akan benar-benar hancur, Yoga. Ashanti, kenapa dia telepon aku? Ya udah, kalau begitu saya tunggu laporannya secepatnya ya. Oh iya, Oke, kasih siapa? laporan keuangannya semua dengan detail ya. Siapa? Ya, Ashanti, ada apa? Lo tuh dari mana aja sih? Dari tadi gue teleponin kok nggak diangkat-angkat? Ya, sorry. Tadi aku habis meeting. Kenapa emang? Gue butuh bantuan lo. Oke, kamu tenang aja. Aku akan bantu kamu. Oke. Maksudmu, jadi benar memang Ibu Indah yang menyuruh orang untuk pura-pura merampok rumah dan juga muncul ya? Iya, tapi kamu tenang aja. Aku udah atur semuanya. Dan aku akan bikin dia kapok. Dan aku juga udah minta bantuan Hendra. Itu loh, orang yang punya dendam juga sama Bu Indah. Dia kan udah jadi sekutu kita. Oke. Thank you ya Santi. Terima kasih banyak atas semua bantuan. Aku gak perlu makasih kamu, Raya. Aku cuma perlu kamu cinta sama aku. Permainan dimulai. Pak, Pak. Iya. Maaf, Nyonya. Disuruh nunggu kok malah tidur sih? Lihat ya, sekali lagi kamu tidur di jam-jam seperti ini, saya potong gaji kamu. Aduh, Nyonya ampun. Nyalain mobilnya. Baik, Nyonya.
dong. Mana sih nyetirnya? Waduh Nyonya, saya juga nggak tahu Nyonya. Kenapa mobilnya goyang-goyang gini Nyonya? Udah minggir, stop. Aduh, kenapa sih ini mobil? Apa sih? Kamu membahayakan sekali sih bawa mobilnya. Kalau kenapa-napa gimana? Emang mau ganti nih mobil? Iya Nyonya, maaf Nyonya. Saya juga nggak tahu Nyonya. Nggak tahu tiba-tiba mobilnya goyang pinggul Nyonya. Apa yang rusak apa? Problemnya apa sih? Baru keluar dari bengkel nih mobil. Ya ilah, pantesan jalannya goyang-goyang. Nyonya, banyak kempes. Pakai ban kempes lagi. Udah tahu acara saya padat. Ini gimana nih? Caranya gimana nih? Ya Nyonya, bentar. Saya ganti ban dulu ya Nyonya. Terus kamu suruh saya nunggu panas-panasan? Enggak. Kamu betulin, saya pergi aja naik taksi. Nyonya, tapi Nyonya... Udah, kamu urus aja lah. Ada-ada aja. Nyebelin banget tuh supir. Kenapa sih begitu terus tuh mobil? Nunggu taksi lagi. Kenapa nasib apes terus sih? Mana nih gak ada yang lewat? Yang ada gosong gitu mobil. Ya ampun, selalu sial tapi selalu beruntung. Pengen taksi, datang lagi taksi. Stop! Cepat dikit bisa nggak sih Pak? Pelan bener jalannya. Bawel banget nih penumpang. Cepet ah. Cepetan dong bang, kalau disuruh cepet-cepet. Pak, ada penumpang lain di sini. Gak. Bagus bang. Sekarang ke tujuan aku yang tunjukin ya. Nanti sampai tujuan aku bayarin, oke? Baik, Pak. Indah Subroto. Permainannya baru mulai. Nanti kamu lihat. Aku ngapain. Jadi, perusahaan Yoga membuka penjualan saham ya? Benar? Iya, Pak. Oke. Tapi masing-masing dibatasi 10% saja. Kalian beli, jangan bikin curiga. Jangan sampai. Namanya mesti beda. Ngerti ya? Siap, Pak. Siap. Gimana ini? Kok diikat? Gimana hasil kerjaan aku? Bagus banget, Han. Oh ya, nih sesuai janjiku. Buat kamu. Sesuai janji ya. Iya dong. Wangi uang. Aku paling suka. Apalagi dapat gara-gara kerjain Indah Subroto. Ya udah, lain kali kalau kamu butuh aku, kontak-kontak aja, oke? Hush. Aduh, gak ada yang nolong nih. Akhirnya dia bangun juga. Aku yakin dia pasti ketakutan setengah mampus. Biarin dulu deh, biar dia ketakutan. Biar dia menikmati ketakutannya. Ada orang kan di sini. Tolong. Hush. Sana. Gak enak nih dagingnya. Sana. Astaga. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu nggak apa-apa? Ya ampun, betul ditolong. Aduh. Tenang Bu, sudah aman. Tapi kenapa Ibu ada di sini?
tempat ini kan bahaya. Iya. Memang sangat bahaya, Pak. Saya juga nggak tahu. Tadi saya di dalam taksi, terus bangun-bangun, saya langsung diikat kayak begitu. Ya ampun, syukur ya Pak. Ya ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Kalau nggak ada Bapak, habis sudah badan saya. Maaf Pak, punya handphone nggak? Saya mau suruh supir saya jemput ke sini. Saya nggak mau naik taksi trauma Pak. Iya. Iya. Berapa Bu? 0877 313 Pak. Ya. Halo? Pak, tolong jemput Ibu. Dia ada di Jalan Kacang, dekat danau. Ya. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Semoga Allah memberikan perlindungan juga buat Bapak ya. Iya. Ini bayaran kamu. Acting kamu keren juga ya. Kamu tuh bener-bener kelihatan kayak nolongin dia. Kamu datang tepat waktu. Saya pikir mau dibiarin jatuh. Ya enggak lah. Saya kan bukan pembunuh. Saya tuh cuma pengen kasih pelajaran sama dia biar dia tuh kapok. Ya udah deh, saya balik dulu ya. Pokoknya nanti kalau saya butuh kamu, saya akan kontak kamu lagi. Siap. Pembantu baru itu kok nyusuin pelangi? Erni, kamu tuh apa-apaan sih? Ngapain kamu nyusuin pelangi? Hah? Ngaco ya kamu? Maaf Bu Syasha, saya cuma nggak tega lihat Pelangi nangis. Bukan bermaksud lancang, tapi kasihan dari tadi Pelangi nangis. Sepertinya dia pengen ASI. Kebetulan air susu saya juga masih keluar. Soalnya anak saya di kampung usianya masih 1,5 bulan. Udahlah, kamu tuh jangan banyak alasan. Emangnya kamu pikir kamu bisa nyusuin anak orang kayak gitu sembarangan? Ya nggak bisa lah. Jangan ngaco deh jadi orang. Sekarang kasih pelangi ke saya. Sini. Jangan. Kenapa jangan? Hah? Kenapa? Saya ini ibu tirinya Pelangi, masa saya nggak boleh gendong dia? Lagi kamu pikir kamu tuh siapa? Lagian kenapa sih? Kamu ngotot banget pengen megang Pelangi? Hah? Bukan kayak gitu. Tapi saya cuma takut disangka nggak becus ngurus anak. Alasan. Udah, kasih Pelangi ke saya. Cepetan. Jangan. Ini ngeyel banget sih dibilangin. Sini. Lepaskan tasnya! Lepaskan tasnya! Ajar, jangan ikut campur kamu ya. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Terima kasih Yoga. Syukurlah. Minggir! Beraninya kau sentuh mamaku. Dengar Yoga, urusan Aisyah sama aku. Jangan bawa-bawa mama. Mau bikin perhitungan? Yuk! Rehan! Rehan, Yoga berhenti! Rehan, stop! Rehan! Rehan! Rehan, stop! Yoga! Rehan! Yoga itu hanya nolongin Mama. Tadi Mama mau dirampok. Kalau nggak ditolong sama dia, Mama udah celaka. Rehan, you should minta maaf sama dia. Minta maaf, say sorry. Mana mungkin? Aku minta maaf sama dia, Ma. Rehan, kamu nggak mau nurutin Mama. Kalau nggak karena Yoga, Mama udah kenapa-napa. Sekarang Mama minta tolong kamu minta maaf sama Yoga. Oke, maaf. Dan terima kasih. Tapi aku ngomong begini karena mamaku yang minta. Kalau enggak mungkin aku ngomong gini. Gue nggak perlu terima kasih lo. Karena gue ngelakuin semuanya dengan ikhlas. Lepasin! Saya bilang lepasin! Pelangi! Pelangi!
Sasha. Sasha, kamu tuh gila ya? Kamu celakain Pelangi kan? Bener-bener gak punya hati ya? Liatin aja, aku akan bilangin semuanya sama Mas Yoga. Heh, kamu tuh jangan asal nuduh ya. Bukan aku yang mau nyalakain Pelangi. Pembantu kamu tuh yang baru, si Ernie yang mau nyalakain Pelangi. Orang aku lagi mau turun ke bawah mau nyelamatin Pelangi kok. Kamu tanya aja sama dia. Tapi sekarang dia lagi pingsan tuh di balkon. Ah udah deh, jangan bohong. Ernie tuh gak mungkin melakukan itu. Kamu tahu dari mana dia gak mungkin ngelakuin itu? Dia tuh orang baru dikenal. Dia kan baru di sini. Tahu dari mana kalau dia itu gak mungkin jahat? Hah? Atau dia gak becus jagain Pelangi? Kamu tahu dari mana? Ya karena dia gak punya alasan untuk melakukan semua itu. Sasha, liatin aja ya. Aku akan buktiin semua ini kalau kamu yang melakukannya. Lagi pula selama ini Pelangi betah kok sama Ernie. Insting anak kecil itu selalu bener. Liatin aja ya, Sa. Aku akan buktiin kalau kamu mau celakain Pelangi. Ernie! Aisyah, Aisyah bangun Aisyah. Ini aku. Pelangi. Pelangi selamat. Aku berhasil selamatin dia. Aneh. Aisyah sama Ernie kenapa kelihatan akrab banget ya? Gak kayak pembantu sama majikannya. Kayaknya ada yang gak beres nih. Aku harus cari tahu nih. Rehan. Mama mau bicara sama kamu. Ma, udahlah Ma. Aku nggak mau ngomongin masalah tadi. Rehan, Mama tahu kok seperti apa dendam kamu yang begitu membara. Tapi tolong, apa kamu nggak bisa lihat kalau Yoga itu sebenarnya anak yang baik? Ma, apa bisa kita tidak membahas masalah ini? Tidak, Rehan. Ini harus dibicarakan. Sampai kapan kamu hidup dengan dendam? Rehan, sekalipun Yoga itu bukan anak Mama, tapi satu, kamu tidak bisa pungkiri bahwa kamu sama Yoga itu saudara. Kalian satu ayah. Kenapa semakin lama aku semakin merasa bersalah balas dendam pada Yoga. Dan semakin lama, aku malah semakin ditunjukkan bahwa dia itu orang yang baik. Kenapa? Ya ampun Mbak Yu, kalau diceritain detail, sedih banget Mbak Yu. Walah, dah untung kamu selamat toh ya. Kalau sampai nggak selamat bagaimana loh? Aduh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Iya Mbak Yu, untung ada yang nolongin Indah. Kalau enggak, pasti Indah udah nggak ada lagi di sini. Indah udah tercapik-capik satu persatu, kaki, tangan, badan, kepala, habis. Aduh, gak kebayang, sakit banget pasti kan? Sakit kan? Iya kan? Iya kan? Aku tahu, Ma. Ini pasti kerjaan Aisyah. Masa? Dia pasti dendam sama Mama. Karena tahu kalau Mama yang udah ngirim orang untuk pura-pura ngerampok dan juga nyulik dia, Ma. Masya Allah. Loh, dah? Jadi perampok itu kerjaan kamu toh? Loh, kamu kok tega banget sih, dah? Lalu jangan begitu toh. Hah? Gini loh Mbak Yu, maksudnya Sasha itu bukan begitu. Jadi mungkin menurut Sasha, si Aisyah itu kan bisa aja mengira kalau perampokan kemarin itu semua rencananya Jeng Indah, padahal kan bukan.
Terus sekarang dia lagi nyuruh orang untuk nyuri Jeng Indah. Udah gitu buat santapan buaya. Oh iya. Coba dipikir-pikir ya. Anak kampungan itu bener-bener sadis ya. Ya kan Syah? Iya. Bener juga. Iya bener begitu Mbak Yu. Tapi ya mungkin juga ya. Bisa aja terjadi tuh. Si Aisyah nih pasti kerjaan Aisyah. Kan cuma dia yang dendam kan? Cuma dia yang dendam sama kita. Terutama sama Indah Mbak Yu. Wes, aku tak bikinin kamu wedang jahil sebentar. Duh, hampir aja. Jangan sampai Mbak Yu tahu ya. Mulut dijaga, saling kontrol, saling nutupin. Ya, jangan ngira ya. Aisyah, Erni, keluar. Saya mau bicara sama Aisyah. Cepat. Lelet banget sih. Aisyah, ngaku deh. Kamu pasti nyuruh orang kan untuk ikat saya di kolam buaya. Pasti kamu nih. Apa? Ngikat ibu di kolam buaya? Ibu nuduh aku kayak gitu emang ada buktinya? Mana buktinya? Bu, seharusnya ibu tuh kapok. Setiap kali ibu melakukan kejahatan, pasti ada balasannya. Sekarang ibu dimakan buaya. Nanti bisa dimakan singa loh. Bener-bener kurang ajar ya. Keterlaluan banget. Mulut kamu tuh kayak cabe. Pedes. Ini nih. Pasti karena kamu nih. Saya yakin banget. Ini pasti karena perbuatan kamu. Makanya kamu bisa bicara seperti itu. Pelakunya nuduh orang sembarangan. Emang ada buktinya? Gak ada kan? Maling emang gak ada yang ngaku. Lu sana ah. Lihat ntar balasannya. Ashanti, apa benar yang aku dengar tadi? Kamu benar-benar mau celakain Bu Indah? Iya, aku ngelakuin semua itu. Ya ampun Ashanti, seharusnya kamu gak melakukan hal sejauh itu. Ngapain kamu celakain dia? Apa kamu gak takut nanti kalau akibatnya sampai terjadi apa-apa? Kamu ngebelain dia? Kamu gak salah. Dia itu udah berkali-kali mau celakain kamu, kamu sadar dong. Aku ngelakuin semua itu demi kamu. Kok kamu gak ada makasih-makasihnya sih? Enggak Ashanti, aku tuh bukan belain dia. Tapi kalau kamu lakuin itu nanti akibatnya bakal bahaya untuk kita semua dan Pelangi. Kamu tahu kan gimana Bu Indah kalau balas dendam? Aku tahu betul Bu Indah kayak gimana. Kamu kenapa gak ngehargain aku sih, Syah? Aku ngelakuin semua ini demi kamu. Kamu seharusnya berterima kasih dong sama aku. Aneh deh, Syah. Kamu bener-bener ya, Syah. Aku gak ngerti sama kamu. Oh, kamu tuh apa sih? Udah deh, aku mau tidur. Kamu keluar aja. Tapi, udah Syah, aku capek. Aku mau tidur. Ashanti, aku kasih tahu ini karena aku sayang sama kamu. Aku gak mau berantem sama kamu. Dan aku juga gak mau membahayakan diri kamu sendiri. Dan kita semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa itu yang buang bayi? Bayi siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan banget. Itu bayi siapa? Ayo cepetan. Coba dilihat, jadi tolong. Ada apa, Bu? Ada apa? Lagi. Pelangi! Pelangi! Ya Allah! Pelangi! Pelangi! Rasain kamu Aisyah. Sekarang Pelangi sudah mati.